pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi pendengar, Anda kembali mendengarkan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Kamis 21 Juli 2022. Sari Berita. Menuju Kabupaten Layak Anak, ND membutuhkan rumah aman bagi anak. Keterampilan dan literasi digital menurut Menkominfo menjadi tanggung jawab setiap pemangku kepentingan. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Christine Senda. Momentum peringatan Hari Anak Nasional tahun 2022 ini, Lembaga Peduli Kasih LPS Kabupaten ND meminta agar DPRD melalui dukungan dan intervensi anggaran untuk menghadirkan rumah aman bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Laporan Rosa Dalima. Kabupaten ND dalam kaitan menjadi kota layak anak yang terbaik itu harus ada rumah aman atau shelter. Permintaan ini disampaikan Ketua Lembaga Peduli Kasih LPS Kabupaten ND Yohana Afra Baboraki pada acara dialog pagi bersama RRI terkait kenakalan anak dan remaja, tren ataukah salah pola asuh. Dikatakan Afra Baboraki berbagai upaya memang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam melindungi perempuan dan anak, yakni adanya pemberdayaan dan perlindungan anak pada Dinas Sosial Kabupaten ND. Namun, langkah ini belum ditindaklanjuti dengan penyiapan berbagai sarana dan prasarana pendukung sehingga cukup kesulitan para pegiat atau kelompok yang bekerja dalam bidang perlindungan anak maupun perempuan. Satu hal yang kami rasakan jika kami dalam penjangkauan kasus, yang merespon kasus, respon cepat, anak-anak yang bermasalah ini kebanyakan kami titipkan di panti-panti yang mungkin itu menitip sementara anak yang terlibat dalam kasus pelanggaran hukum, dan anak itu juga yang menjadi korban. Dan ini merasa miris. Tahun 2022 kasus insek, saya sedih sekali, adik-adik saya ini ditolak dari lembaga A ke lembaga B, dari lembaga B ke lembaga A, dan saya merasa sedih. Dan kenapa sampai bisa terjadi kepada adik-adik saya ini yang mereka butuh perlindungan. Bagaimana kita bisa menolak mereka? Berdua ini akhirnya mau tidak mau kami terpaksa merujuk kepada teman-teman saya Truk F. Terpaksa itu tuh kami lakukan itu ke sana karena memang kondisi ND yang memang demikian. Lebih lanjut, Afra Baboraki juga menyoroti dukungan anggaran yang masih jauh dari harapan sehingga kerap menemui kendala di lapangan saat melakukan pendampingan bagi para korban. Hal senada juga disampaikan Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas P2KB Kabupaten ND Dr. Heni Ratnawati. Dikatakan Heni, dukungan anggaran dan sarana prasarana yang memadai sangat diperlukan bagi para pegiat sosial bidang perlindungan perempuan dan advokasi anak. Berdasarkan data yang dihimpun oleh LPS Kabupaten ND, sedikitnya tercatat 29 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan atau kasus anak berhadapan dengan hukum terjadi sepanjang Januari hingga Juli 2022. RRI ND Rosa Dalima melaporkan. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate membuka pertemuan ketiga Digital Economy Working Group Meeting Presidensi G20 yang berlangsung di Hotel Meruaro, Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Rabu 20 Juli 2022. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan. Pemerintah Indonesia telah menetapkan 3 agenda atau isu prioritas dalam penyelenggaraan Digital Economy Working Group Meeting G20, yakni Post-COVID-19 Recovery and Connectivity, Digital Skills and Digital Literacy, serta Cross-Border Data Flow and Data Free Flow with Trust. Ketiga isu ini diharapkan mendorong ruang digital bermanfaat dan data yang bernilai tinggi secara ekonomis. Selain itu juga memperhatikan aspek kedaulatan data dalam kaitan dengan geopolitik dan geostrategis. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan pertemuan ini sejalan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang berjalan. Pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur hulu, pemerintah mendorong agar infrastruktur hilir digital juga dikembangkan. Ia menambahkan pemerintah Indonesia saat ini juga sedang membangun jaringan fiber optik sepanjang kurang lebih 12.100 km di darat dan laut.
Jadi industri data penting tidak saja untuk kepentingan nilai-nilai ekonomi di data, tapi data berkaitan juga dengan geopolitik, geostrategis, dan kedaulatan negara. Sehingga perlu dibicarakan agar tata kelola dan governance data itu bisa dilakukan dengan baik. Di dalam negeri sendiri ya, kita mudah-mudahan mempersiapkan infrastrukturnya dengan baik ya. Pemerintah tidak saja infrastruktur hulu yang dibangun, digital hulu yang dibangun, tapi pemerintah juga mendorong agar infrastruktur hilir digital itu kita kembangkan dengan serius dan sungguh-sungguh juga. Infrastruktur hilir digital itu seperti misalnya pusat data. Nah, pusat data pemerintah sekarang sedang menyiapkan pusat data pemerintah di 4 lokasi nasional kita. Mudah-mudahan yang pertama akan segera bisa mulai dibangun tahun ini, groundbreakingnya di Jakarta, dalam rangka konsolidasi data pemerintah untuk menghasilkan satu data dengan mudah ya. One data policy dan data driven policy itu bisa kita terapkan kalau pemerintah mempunyai pusat data sendiri yang berbasis cloud. Sementara mengenai keterampilan dan literasi digital, menurut Joni Geoplate menjadi tanggung jawab setiap pemangku kepentingan yang terkait dengan pemerintah, industri swasta, dan entitas non-pemerintah. Pemanfaatan teknologi digital telah menuntut pemerintah untuk meningkatkan pesan dalam mempersiapkan masyarakat melalui keterampilan dan literasi digital di dalamnya, menghubungkan transformasi digital yang inklusif. Tetapi juga sektor privat. Ya, tentu kita dorong agar sektor privat ini mengembangkan pusat data atau membangun infrastruktur hilir digital, digital downstream infrastructure perlu kita bangun. Nah, pusat data kita ini harus juga berbasis international standard, ya, atau Tier 4 cloud global standard. Ya. Pertemuan Digital Economy Working Group Meeting kali ini dihadiri langsung secara fisik oleh delegasi dari 17 negara, sementara 3 negara hadir secara virtual. Selain delegasi dari negara anggota G20, hadir juga dalam pertemuan tersebut perwakilan dari negara-negara undangan, antara lain Belanda, Singapura, dan Spanyol. Sidang Digital Economy Working Group Meeting ketiga kali ini juga dihadiri oleh National Knowledge Partner, antara lain Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, dan Universitas Gadjah Mada. Sementara mitra global, Global Knowledge Partner yang hadir ke Labuan Bajo adalah perwakilan dari International Telecommunication Union, United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, United Nations Conference on Trade and Development, dan Organisasi for Economic Cooperation and Development. RRI ND, Ferry Soo melaporkan. Kita beralih ke berita lainnya. Setiap tahun pemerintah Indonesia menyiapkan tema tersendiri untuk peringatan Hari Anak Nasional. Khusus untuk tahun 2020, 2021, dan 2022, tema Hari Anak Nasional adalah sama, yakni Anak Terlindungi Indonesia Maju. Laporan Veranda Garus. Penetapan Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli didasari oleh Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA Republik Indonesia, Nahar Esa MSI kepada RRI 16 ND Pagi Rabu kemarin mengatakan, tema tersebut diambil sebagai motivasi bahwa pandemi tidak menyurutkan komitmen untuk tetap melaksanakan HAN dan mendorong langsung berbagai pihak untuk memberikan kepedulian langsung di tengah-tengah masyarakat untuk memastikan anak-anak Indonesia tetap tangguh menghadapi berbagai tantangan dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak pasca pandemi COVID-19. Tahun ini diharapkan kondisi makin membaik meskipun masih ada masyarakat yang terpapar. Tetapi secara keseluruhan bahwa anak-anak kita sudah berada di fase atau situasi yang baik. Tentu pemerintah tidak sendiri, banyak peran masyarakat, banyak peran semua pihak untuk memastikan bahwa anak terpenuhi haknya dan dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Lalu kemudian juga bahwa anak-anak berada dalam kondisi di mana tahanan dia dalam kondisi yang baik. Ya, artinya bahwa anak-anak yang saat ini tentu anak yang tangguh pasca pandemi. Tujuan dari perayaan Hari Anak Nasional sendiri agar memastikan semua masyarakat dapat memahami bahwa anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa. Tentu saja dilakukan dengan upaya paralel untuk mendorong pemerintah, lembaga masyarakat, dunia pendidikan, media massa, agar bekerja sama yang berimplikasi terhadap tumbuh kembang anak. Pada peringatan tahun ini, Kemen PPPA Republik Indonesia mencoba menjangkau seluruh stakeholder untuk memastikan kesejahteraan anak. Menurutnya, pemerintah sebagai bagian dari 4 pilar bertanggung jawab atas hak anak, terus memastikan kondisi anak Indonesia harus mengarah ke situasi yang lebih baik lagi. Situasi ini tentu dikawal oleh Kemen PPPA Republik Indonesia setiap tahunnya
dengan memberikan apresiasi terhadap seluruh wilayah Indonesia untuk memastikan daerahnya memiliki kebijakan dan memiliki berbagai macam program aksi dalam upaya pemenuhan hak anak. Dan tahun ini, tanggal 22, tentu sebelum puncak peringatan dan diberikan penghargaan kepada kabupaten kota yang layak anak, beberapa indikator, 24 indikator untuk memastikan bahwa daerah yang ditetapkan statusnya menjadi kabupaten kota layak anak adalah tadi, misalnya pemenuhan hak sipil, ya, jadi akte kelahiran, lalu kemudian juga partisipasi anaknya, ada forum anak dan segala macam itu diwujudkan di daerah tersebut. Lalu kemudian juga hak soal pengasuhan, ya, pengasuhan keluarga itu juga dilaksanakan dengan baik. Dia menambahkan Kemen PPPA terus mendorong seluruh wilayah Indonesia untuk terus memenuhi hak anak dan memastikan kesejahteraan anak. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo menyatakan penyelenggaraan sistem elektronik atau PSE lingkup privat atau platform digital baik asing maupun domestik yang belum mendaftar sampai tenggat waktu 20 Juli 2022 tidak akan langsung diblokir. Dalam rilis yang diterima rri.co.id Rabu 20 Juli 2022, Direktur Jenderal Aptika Kementerian Kominfo Samuel Abrijani Pangerapan mengungkapkan tindakan yang bakal dilakukan pada platform digital yang belum mendaftarkan diri ke Kominfo akan diberi sanksi bertahap terlebih dahulu sebelum pemblokiran. Terkait sanksi denda, menurut Samuel, saat ini masih disusun aturan teknisnya mengenai besaran nilai denda yang akan dikenakan bagi platform digital yang melakukan pelanggaran. Sementara untuk pemblokiran merupakan sanksi tahap terakhir jika platform digital tersebut tidak juga mendaftar meski sudah dilakukan teguran bahkan denda. Pemblokiran akan bersifat sementara hingga pihak PSE tersebut memenuhi kewajibannya mendaftarkan diri ke Kominfo. Lebih lanjut, Samuel mengatakan dalam upaya mendorong PSE melakukan pendaftaran, Kominfo memberikan bantuan atau panduan jika memang mengalami hambatan atau permasalahan jaringan. Adapun pendaftaran dilakukan tanpa biaya alias gratis melalui sistem online Single Submission Risk-Based Approach. Samuel menjelaskan pendaftaran PSE akan terus dibuka meski telah melewati 20 Juli 2022, sehingga bagi platform digital yang telah dikenakan sanksi karena belum melakukan pendaftaran bisa segera menyusul mendaftar di Kominfo. Adapun ketentuan pendaftaran ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 yang menyebut untuk seluruh PSE lingkup privat yang beroperasi di Indonesia wajib mendaftarkan diri ke Kominfo paling lambat pada 20 Juli 2022. Jika belum mendaftar setelah lewat dari tenggat waktu, akses platform atau situs milik PSE lingkup privat berpotensi diblokir Kominfo. Masih banyak PSE lingkup privat yang populer di Indonesia yang belum mendaftar seperti Google, WhatsApp, YouTube, hingga Twitter. Berdasarkan laman resmi Kominfo, hingga 19 Juli 2022 pukul 16 waktu Indonesia Barat, tercatat sekitar 6.583 PSE dalam negeri yang sudah mendaftar, sementara untuk PSE asing yang sedang mendaftar ada sebanyak 125. Kegiatan operasi pasar yang digelar selama 3 hari oleh Badan Urusan Logistik Bulog Cabang Bajawa resmi ditutup. Laporan Suimam. Pemimpin Perum Badan Urusan Logistik Bulog Cabang Bajawa Elita J. Mautang kepada RRI Rabu 20 Juli 2022 mengatakan kegiatan operasi pasar dalam rangka menyambut HUT Adiaksa ke-62 kerjasama Bulog Cabang Bajawa bersama Kejaksaan Negeri Bajawa yang dilaksanakan di halaman kantor Kejaksaan sejak tanggal 15, 18 sampai 19 Juli 2022 resmi ditutup. Dijelaskan, dalam operasi pasar melalui pasar murah ini setidaknya dapat membantu warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari saat harga bahan pokok di pasar
pasaran mengalami kenaikan. Lanjut Elita menuturkan, kegiatan operasi pasar ini akan terus dilakukan di semua lokasi kecamatan yang ada di Ngada untuk memelihara kestabilan harga bahan pokok di pasaran. Jadi bukan hanya di pedesaan, tapi kami juga lagi mau berupaya dengan Pemda sehingga kami siap-siap ketika nanti masa panen padi ini selesai, kami juga akan langsung gencar melaksanakan pasar murah di semua lokasi kecamatan yang ada di Ngada. Ditambahkannya, untuk masyarakat Kabupaten Ngada khususnya memenuhi kebutuhan pokok pangan di luar beras karena sekarang ini masih masa panen, misalnya minyak goreng, bawang merah, bawang putih, telur ayam dan lain sebagainya. Pihaknya berharap masyarakat tetap tidak panik karena memang kondisi sekarang seperti itu, mungkin ketersediaan stok di lapangan. Tapi pihaknya akan terus berupaya bekerja sama dengan mitra-mitra untuk melaksanakan pasar murah. Berita terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI gelar bimbingan teknis di Desa Detusoko Barat untuk penguatan program anti korupsi desa. Laporan Rovinus Wula. Desa Detusoko Barat terpilih sebagai kandidat percontohan bersama 10 desa di Indonesia yang dipilih dalam program Desa Anti Korupsi KPK, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri. Bimbingan teknis bertujuan mendampingi Desa Detusoko Barat agar bisa memenuhi semua indikator dalam sesi penilaian dan mendorong Desa Detusoko Barat bisa lolos menjadi pelopor Desa Anti Korupsi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan kegiatan bimbingan teknis dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Ende di Aula Kantor Camat Detusoko pada Rabu 20 Juli 2022. Bupati Ende Dr. Andus Haji Jafar Ahmad dalam sambutan tertulis dibacakan Sekda Ende Dr. Agustinus Gajah Ngasu mengatakan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sangat membantu pemerintah Kabupaten Ende di mana desa telah diberikan ruang seluas-luasnya dan kewenangan penuh untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri, terutama mengatur dan mengelola alokasi dana desa dengan besaran yang fantastik. Maka tata kelola pemerintahan desa yang bersih saat ini menjadi suatu kebutuhan. Terkait dengan besarnya anggaran yang dikucurkan ke desa, maka ada sinyalemen yang berkembang di tengah masyarakat bahwa korupsi sekarang sudah berpindah ke desa bukan tanpa alasan, mengingat belakangan banyak kasus-kasus korupsi atau penyelewengan keuangan menimpa kepala desa dan bendahara desa. Jelas dan benar-benar digunakan untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia. Saat ini juga sebagai salah satu bentuk untuk mencegah terjadinya penyelewengan dana desa. Tentunya prosesnya dimulai dari perencanaan anggaran sampai dengan monitoring. Perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring. Dan kita semua diharapkan untuk mengawasinya ikut terlibat sejak dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan sampai dengan monitoring. Dan kita pun perlu menyampaikan apabila terjadi penyelewengan yang terjadi di lapangan atau ada kesalahan prosedur yang terjadi di lapangan, serta tidak memberikan sesuatu apapun kepada penyelenggara negara. Lanjut Sekda Ende, keterlibatan masyarakat dalam penggunaan dana desa sangat diperlukan dan masyarakat desa berhak tahu dana desa yang mengalir ke desanya. Peruntukannya jelas dan benar-benar dipergunakan untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia. Hal ini juga sebagai salah satu bentuk untuk mencegah terjadinya penyelewengan dana desa. Kegiatan BIMTEK dan sosialisasi dilaksanakan tentunya dengan maksud untuk memberikan pemahaman secara jelas kepada para pengelola keuangan dan desa, yaitu kepala desa dan perangkatnya, terkait mekanisme penggunaan dana desa sehingga menghindari terjadinya korupsi. RRI Ende Rovinus Wula melaporkan. Sekian warta berita daerah pagi ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Christine Senda, selamat pagi.